Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini menjelang siang kita berada di lokasi kaplingan. Kita membuka lagi kaplingan. Kebetulan kita punya aset di sini, hasil investasi di masa lalu. Saat ini kita tidak begitu punya penghasilan di usaha-usaha yang ada saat ini. Jadi kita untuk bisa melanjutkan termasuk investasi di pendidikan, khususnya di keluarga saya, anak-anak saya, bagaimana bisa tetap melanjutkan sekolah tanpa harus berhenti. Tadinya sih ada yang satu dia mau istirahat dulu, tapi saya bilang lanjut saja. Jadi saya kebetulan ini aset saya semua sahabat. Ini sebetulnya ini pohon lae, bisa dilihat sangat besar sekali. Ini terpaksa kita korbankan, akhirnya nanti satu saat berpindah tangan. Tapi ini posisinya tanah ini di atas jalan, ini posisinya. Nah ini kebetulan ada nanti sahabat yang mau datang lihat. Kebetulan dia mengambil 2 kapling, mudah-mudahan. Tapi di sebelah sana. Nah, ini saya masih sempat untuk mencari dulu posisi, karena ada beberapa, ini ada juga ipar saya beberapa hari yang lalu dia beli. Nah saya belum buatkan. Yang dari sini ini sudah ada pasok. Kalau yang ke sana ini sudah ada pemiliknya. Dari sini ke sana ini sudah ada pemiliknya. Jadi 10-20 rata-rata saya jual. Untuk saat ini karena butuh banget, saya jual 20 juta, tapi itu cash. Ini aja dia beli 25 kredit dalam masa panjang, tapi sekarang sudah kredit saya di sini harga 35. Namun saya tawarkan kontan karena kita butuh dana untuk investasi pendidikan. Jadi mengalihkan investasi harta. Jadi selama ini investasi harta dengan melalui tanah. Ini salah satu strategi saya dalam kehidupan saya, bagaimana saya selalu belajar untuk investasi. Ada satu buku yang pernah saya baca dan sering saya baca, yaitu Rich Dad Poor Dad, yaitu dari Robert Kiyosaki, bagaimana uang kita itu bekerja. Nah itu jadi perlu saya edukasi dari sahabat semuanya, semoga bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Bagaimana dalam buku ini tuh kita bekerja di kuadran kanan. Maksudnya di kuadran kanan itu artinya uang kita itu suatu saat dia bekerja sekalipun kita tidak bekerja. Salah satu investasi di tanah. Saya pilih investasi tanah karena tanah itu naik nilainya terus. Ya. Jadi nilainya ini kita masih punya di sini. Kalau masih setengah hektar insya Allah masih ada. Sebetulnya lebih 1 hektar lebih, 1 hektar. Di sebelah sana yang sudah saya kaplingkan ada 2 hektar. Jadi hari ini kebetulan usaha saya agak sedikit merosot. Jadi kita harus otak-atik ini dari harta yang ada. Bagaimana investasi pendidikan, karena itu saya sudah tua, otomatis saya wariskan harta saya dengan anak saya melalui pendidikan. Jadi walaupun nanti saya tidak titip harta, tapi mereka sudah punya pendidikan yang bisa lebih bisa menata kehidupannya di masa akan datang. Karena pendidikan itu luar biasa, bisa orang membuka wawasan dan lebih mudah untuk melakukan untuk mendapatkan hasil lah dari usaha, dari skillnya, dari pendidikannya. Jadi saya usahakan bagaimana keluarga saya semuanya harus pendidikan minimal S1, nanti S2-nya entah bagaimana, tapi yang jelas S1. Saya hanya lulusan SMA. Dan saya merasakan itu, saya tidak. Tapi alhamdulillah walaupun lulusan SMA, saya cukup kreatif dan saya cukup bisa mandiri. Dan selama saya dalam perantauan, saya hanya beberapa tahun saja saya bekerja. Saya bekerja di Borneo, perusahaan East Borneo, itu perusahaan Plywood, hanya 1 tahun. Dengan modal skill saya, masuk di perusahaan itu hanya modal olahraga, yaitu player volleyball. Jadi saya masuk di situ dengan mudah. Saya bekerja di situ 1 tahun karena tidak menemukan perubahan kehidupan saya.
maka saya berpindah perusahaan di Dayak Besar. Di sana saya pindah lagi, mulai di sana. Hanya juga 1 tahun, tapi di saat itu saya memulai sambil berbisnis. Jadi sambil kerja, sambil bisnis. Di situ saya melihat bahwa peluang bisnis itu lebih besar daripada bekerja pada perusahaan. Saya bisa melihat hasil saya lebih besar daripada kerja di perusahaan. Jadi saya memanfaatkan maksimal itu. Usaha yang pertama yang saya geluti pada saat itu, yang benar-benar ya setelah saya keluar dari perusahaan, yaitu taman bacaan. Dan saat itu taman bacaan itu masih diminati orang karena belum ada banyak hiburan. Jadi orang-orang pulang kerja dia membaca, ada buku Wira Sableng, ada buku Koping Ho, ada Predi dan lain sebagainya. Itulah buku-buku yang saya sewakan pada saat itu. Nah, itu usaha awal saya. Nah, dari situ berkembang terus ide-ide untuk usaha dan lain sebagainya sampai kepada investasi tanah. Kalau dirunut sampai cukup jauh, cukup panjang video ini, kalau saya runut baik dari kegagalan saya karena seringkali juga mengalami kegagalan. Namun dari kegagalan saya itu karena ada selalu investasi, dari investasi inilah yang sering menolong saya. Saya cukup selalu punya ide untuk berusaha. Barangkali itu yang bisa membuat saya selalu eksis. Artinya sekalipun saya jatuh tapi masih saya punya aset. Ini aset-aset saya yang saya dapat setelah saya kerusuhan Sampit. Dari kerusuhan Sampit saya cerita sedikit dari persoalan masalah Sampit. Saya dari Sampit, saya bangkrut di sana. Bangkrut tapi ya termasuk bangkrut juga. Dan kemudian saya balik ke sini, ada modal sedikit usaha. Kemudian ada yang nawarkan tanah. Pada saat itu sudah mulai usaha, maka saya investasikan di sini lagi. Jadi saya beli ini kira-kira tahun 2000, di akhir 2003 barangkali. Karena saya baru datang dari Sampit. Begitu datang dari Sampit, ada tawaran ini. Saya tangkap peluang ini, saya beli, dan kebetulan nyambung dengan tanah saya sebelumnya. Itulah sebabnya saya beli ini. Alhamdulillah, beginilah ceritanya. Dan ini saya jual cash, harga 20 juta. Alhamdulillah, 20 juta itu dari harga yang saya beli masih lebih dari harga yang saya beli pada saat itu. Tapi itu tahun 2003 kira-kira. Nah, alhamdulillah perkembangannya cukup pesat. Dan ini kita berada di hutan, boleh saya katakan kita berada di hutan nampak seperti ini. Tapi hutan buah sahabat ya, jadi ini lay, durian, cempedak, jadi cukup besar-besar, bisa dilihat. Jadi hutannya seperti itu dan lebih banyak juga karet. Karetnya di sini cukup banyak dan sering ada yang noreh, ada warga noreh untuk dia ngambil hasilnya dari kebun ini. Kalau dia lebih, dia juga kasih dengan kita. Jadi kadang-kadang juga saya dapat uang kaget dari sini dikasih mereka dari hasil noreh atau deras apa bahasa Indonesia kira-kira ya, nyadap karet. Dari sini di sana ini masih luas, cukup luas, masih berapa puluh meter naik ke atas. Di sebelah sana juga iya. Jadi masih ada 3 jalur ini, 3 jalur kaplingan ke atas. Di sebelah sana 1 jalur, di sini 1 jalur. Dan ini saya membuka. Ini kebetulan ini kakak ipar saya beli, ya saya akan ukurkan ke sana. Ini jalanan, tapi jalan ini, ini pohon ini berada di tengah jalan. Tapi karena belum ramai, kita tidak tebang saja. Ya bisa apa tahu bisa memberikan hasil, masih bisa memberikan hasil walaupun sudah dijual. Karena tidak bisa ada yang mengklaim ini, kecuali sudah harus dipotong. Karena tetap ya masih hak saya. Barangkali seperti itu sahabat. Kecuali sudah masuk orang, baru kita bisa tebang. Oke sahabatku, mungkin ini saja video saya kali ini. Jadi saya melanjutkan untuk menebas. Ini menebas. Nah ini di sini tebasan saya, ini karena pohon lay. Pohon lay ini kalau dia matang, sering dimakan tupai. Jadi tupai itu dia makan, dia ini jatuh bijinya dan tumbuhlah di sini banyak berkeliaran. Jadi tanaman muda, tanaman ini biasa juga saya tebas, tapi hari ini saya tidak tebas karena rencana saya mau ambil untuk interest. Karena usaha saya hari ini usaha pembibitan, jadi ini bisa saya manfaatkan sebagai akar bawah. Atau nanti lahan saya masih kosong bisa saya pindahkan ke sana. Kemudian nanti di sana saya lakukan grafting, top grafting lah atau top working. Ada orang mengatakan top working, ada juga mengatakan top grafting. Tapi yang jelasnya top grafting lah karena disambung. Biasanya banyak contoh-contoh di dalam sini sudah saya lakukan yang sudah besar, yang belum berbuah supaya lebih cepat berbuah saya lakukan penebangan.
Kemudian pucuknya saya sambung dengan yang sudah berbuah yang sebesar ini. Nah, itu yang saya lakukan sahabat. Itu cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan semua ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Oke sahabatku, sampai di sini saja supaya tidak terlalu panjang video ini. Mungkin saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.